Tapi kita lanjutkan, wa an Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbuhu wa ibni hibbihi. Dari Abi Zaid Usama bin Zaid. Usama adalah anak dari Zaid bin Harithah dan Zaid bin Harithah adalah budak Rasulullah SAW yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid, kedua-duanya dia dan bapaknya Usama dan bapaknya Zaid, dua-duanya adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan Hibbun Nabi ibnu Hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kekasih Nabi, anak dari kekasih Nabi. Karena Usama sendiri adalah Hibbun Nabi. Usama adalah anak yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Zaid bin Harithah juga sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui Zaid bin Harithah dahulu adalah seorang budak yang dibeli oleh ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Itu Hakim bin Hizam membeli Zaid bin Harithah, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat dan sangat dicintai oleh Nabi. Sampai-sampai Zaid dikenal oleh para sahabat dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah tegur, "Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah." Sebutlah nama-nama mereka dengan nama ayah mereka. Jadi tidak lagi Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Harithah. Tapi Nabi sangat sayang kepada Zaid bin Harithah. Dia adalah budak pertama yang masuk Islam. Nah, Zaid bin Harithah punya anak namanya Usama. Ini pun sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Usama radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ibni qad uhtidhar fashhadna." Ya. Ada seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, putraku sedang sakaratul maut, uhtudir, fashhadna, hadirlah kepada kami." Jadi mengatakan, "Ya Rasulullah, cucumu," karena putranya itu cucu Nabi SAW. Mungkin putri Nabi ini kalau tidak salah adalah Zainab, ya. Dia mengirim utusan kepada Nabi untuk datang ke rumahnya karena cucu Nabi atau putranya Zainab atau yang lainnya uhtudir, yaitu dalam kondisi mau meninggal dunia. Fashhadna, maka hadirlah atau datanglah kepada kami. Fa arsala yuqri'us salam, maka Nabi mengirim utusan kepada putrinya. Wa yaqul, sebelum Nabi datang Nabi kirim seorang untuk mengirim pesan Nabi kepada putrinya. Wa yaqul, dan Nabi berkata pesan kepada putrinya, "Inna lillahi ma akhadh." Sungguhnya milik Allah lah yang apa yang Allah ambil. Wa lahu ma a'ta, dan apa yang Allah berikan juga milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajal musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah ada waktunya, ada ajalnya. Fal tasbir wal tahtasib, hendaknya putriku bersabar, hendaknya putriku mengharapkan pahala dalam ujiannya tersebut. Ini di antara nasihat Nabi kepada putrinya. Diingatkan, inna lillahi ma akhadh, sungguhnya bagi Allah apa yang Allah ambil itu milik Allah. Artinya kalau putramu meninggal diambil oleh Allah, itu milik Allah. Walahu ma a'ta, dan apa yang Allah berikan kepadamu sebelumnya, sesudahnya, semuanya adalah milik Allah juga. Tapi ingat, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu yang Allah berikan itu ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Ada waktunya Allah ambil lagi, ada waktunya Allah kembalikan lagi. Fal tasbir wal tahtasib, maka yang dilakukan adalah bersabarlah, wal tahtasib, dan berharap pahala. Rasulullah tidak datang, hanya mengirim orang untuk menyampaikan pesan. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liyatiyannaha, maka putri Nabi ini kirim utusan lagi kedua kali, bersumpah, hendaknya ya ayah, datanglah tengok cucumu, hendaknya kau datang. Akhirnya Rasulullah SAW mungkin ada kesibukan, akhirnya Rasulullah datang. Faqama wa mahu Sa'ad bin Ubadah, maka Rasulullah pun berdiri bersamanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah Sayyidul Khazraj, pimpinan dari suku Khazraj. Ya, di Madinah ada dua Sa'ad, dua-duanya pemimpin. Ada Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan suku Al-Aus, dan Sa'ad bin Ubadah, pimpinan suku Al-Khazraj. Kemudian Nabi berdiri, ada Nabi, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, ada Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, ada Zaid bin Thabit, wa rijalun radhiyallahu anhum, dan beberapa sahabat lain yang Allah ridha kepada mereka. Fa rufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi, maka anak tersebut, cucu Nabi, diangkat, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakaratul maut. Faq'adahu fi hijrihi,
Maka Rasulullah SAW pun meletakkan di pangkuannya wa nafsuhu taqaqa, ya. Itu nafasnya bergetar, sudah tidak stabil. Fa fadat aina, maka Nabi pun menangis. Ini cucunya yang dia sayangi, cucu laki-lakinya. Melihat cucunya nafasnya tidak stabil lagi, Nabi pun menangis. Faqala Sa'ad, maka berkata Sa'ad bin Ubadah, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis? Faqala Rasulullah SAW berkata, "Hadhi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadi." Inilah kasih sayang, rahmat yang Allah letakkan dalam hati hamba-hambanya. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, fi qulubi man sya'a min ibadihi. Allah letakkan kasih sayang dalam hati hamba yang Allah kehendaki. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sungguhnya yang dicintai oleh Allah, yang disayang oleh Allah adalah hamba-hambanya yang penyayang. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah ujian yang dialami oleh putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ujian dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana putrinya memiliki anak dan anak tersebut sakit akan meninggal dunia, ya. Kemudian dipanggil kakeknya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW waktu itu sibuk, mungkin dia tidak bisa datang, maka dia kirim orang untuk sampaikan kepada putrinya, innalillahi ma akhadh. Sungguhnya apa yang Allah ambil, untuk ingatkan bahwasanya segala sesuatu milik Allah. Makanya di antara perkataan yang diucapkan jika seorang terkena musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah ambil itu miliknya. Mau ibu kita, mau ayah kita, mau istri kita, suami kita, anak kita, semuanya milik Allah. Kapan Allah mau ambil, Allah ambil. Ya. Harus kita ingat, ini semua hanya milik Allah. Inna lillah. Makanya kalau kita dapat musibah, kita bilang, kita ini milik Allah. Kalau kita milik Allah, apalagi barang-barang kita. Mobil kita, kayak harta kita, emas kita, perak kita, perusahaan kita. Kalau ternyata lagi jatuh, kita mengalami kehilangan, kita bilang semuanya milik Allah. Allah mau ambil, Allah pindahkan kepada yang lain, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bersabar. Oleh karena perkataan ini, perkataan yang mengingatkan kepada pemilik yang sesungguhnya. Nyawa kita milik Allah. Benar, kita hidup bersama istri kita, tapi istri kita milik Allah. Benar, kita punya anak, anak kita milik Allah, orang tua kita milik Allah. Maka Nabi tegaskan kepada putrinya, inna lillahi ma akhadh. Apa yang Allah ambil itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Walahu ma a'ta, dan apa yang Allah berikan itu milik Allah juga. Yang kita sekarang dapat kenikmatan, jangan lupa semua milik Allah. Harta, kekayaan, ya, kesehatan, semuanya milik Allah. Dunia semua ini isinya milik Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan isinya milik Allah. Terus Nabi ingatkan, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu ada waktunya. Kita ada waktunya. Istri kita ada waktunya, anak kita ada waktunya, rumah kita ada waktunya, mobil kita ada waktunya, semuanya ada waktunya, uang kita ada waktunya. Ada waktunya, selesai. Dalam riwayat, murha faltasbir wal tahtasib. Kata Rasulullah kepada utusannya, suruh putriku untuk bersabar dan untuk mengharapkan pahala. Ini penting. Kita seorang bersabar, dia mengharapkan pahala di balik kesabarannya. Itu membuat dia jadi reda. Dia tahu bahwasanya di balik kesabaran ini ada pahala yang besar, dan pahala sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sungguhnya orang yang bersabar itu diberikan ganjaran tanpa hisab. Ya, sangat banyak, ya. Namun sang putri minta Nabi untuk datang, dan akhirnya Nabi datang bersama sebagian sahabat. Kemudian Nabi memegang cucunya, sementara nafasnya tidak stabil, itu Nabi menangis. Ini dalil bahwasanya tangisan bukan berarti bentuk tidak sabar. Seorang tidak bisa mengatur hatinya, ya, sehingga dia pun menangis, dan justru itu tanda rahmat. Jadi seorang menangis ketika terkena musibah bukan berarti pahalanya tidak ada, enggak, dia itu rahmat. Makanya Nabi justru tidak menyalahkan tangisan. Bahkan ketika Sa'ad bin Ubadah berkata, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini Rasulullah? Kenapa Anda menangis? Maka Rasulullah jelaskan, ini rahmat yang Allah berikan ke dalam sebagian hati hamba-hambanya. Bahkan Rasulullah menegaskan, mendukung hal tersebut, Rasulullah mengatakan, "Inna ma yarhamullah min ibadihi ar-ruhama." Sungguhnya yang dirahmati oleh Allah hanyalah hamba yang rahmat. Dan orang yang ketika terkena musibah melihat anak kecil dalam kondisi seperti itu, dia nangis, ini orang yang rahmat, dan dia akan dirahmati oleh Allah. Yang tidak boleh berlebih-lebihan, yang tidak boleh meronta-ronta. Ya, bukan berarti tidak nangis sama sekali. Tidak, nangis enggak ada masalah. Ya. Allah tidak membebani luar kemampuan kita.
Kita nggak kuat. Ya. Kita lihat orang tua kita meninggal, kita menangis. Ya. Yang penting tahan diri. Bukan kita maksa diri untuk tidak menangis. Kita tidak bisa. Itu rahmat yang Allah berikan pada hati. Pada hati seorang. Tidak jadi masalah. Anda menangis, Anda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan. Ujian kepada Nabi, kepada putrinya, ya. Jadi menangis ketika terkena musibah tidak jadi masalah, ya. Ada yang saudara yang meninggal, anak meninggal, suami meninggal. Yang tidak boleh berlebih-lebihan, yang tidak boleh berkepanjangan. Yang tidak boleh berlebihan, tidak boleh berkepanjangan, ya. Makanya kalau ada orang yang ditinggal oleh orang yang dia cintai, dia bilang itu milik Allah. Itu di antara hal yang buat kita bisa lebih sabar. Ibuku milik Allah, ayahku milik Allah, istriku milik Allah, suamiku milik Allah, anakku milik Allah. Allah berhak untuk ngambil mereka. Dan Allah mungkin memindahkan mereka pada kehidupan yang lebih baik daripada kalau mereka hidup di dunia ini dengan berbagai macam fitnahnya, dengan berbagai macam penderitaan yang dialami. Allah ambil lebih baik, ya.